bermanfaat. Kiss bye. Terakhir yaitu jangan berikan makan cemilan atau susu sebelum makan. Nah, tadi sudah saya jelaskan, saat anak itu sudah waktunya makan padat. Everybody fucking jump. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Ketemu lagi di channel YouTube kita. Yes, senang banget bisa ketemu kalian lagi. Nah, di video kali ini aku mau nepatin janji aku untuk menjawab Q&A yang kemarin sempet kita bersambungkan ya. Q&A sebelumnya itu ada yang bertanya, Bunda Nadine, dia bertanya bagaimana cara mengatasi susah makan pada anak dan apa sih penyebabnya. Nah, kalau pertanyaan itu diajukan sama aku, kebetulan matanya nggak boleh gitu. Kebetulan Almizan juga bukan salah satu anak yang rajin makan. Dia juga kalau makan nih gampang-gampang susah. Jadi untuk jawabannya, kebetulan aku punya narasumber terpercaya nih. Kenapa aku bilang terpercaya? Karena dia temenku sendiri. Kebetulan dia itu ahli gizi yang mantep banget kalau ngomong. Aku kalau ada masalah makan sama anakku selalu konsultasi sama beliau. Dan beliau ini gak usah diragukan lagi ilmunya kayak apa, terus jam terbangnya kayak apa. Makanya aku hadirkan dia di channelku ini supaya bisa berbagi manfaat buat kalian semua yang lagi nonton video ini. Oke, langsung aja kita simak dari narasumber terpercaya kita, ahli gizi Atika. Seperti itu, jangan hanya digoreng saja atau misalnya sayurnya hanya direbus saja gitu, tanpa ada bumbu-bumbu yang memang bisa membuat nafsu makannya bertambah gitu. Setelah itu yang kedua, biasanya anak itu mau sakit atau setelah sakit. Jadi kalau anak sudah ada gejala demam atau misalnya batuk atau bahkan dia habis sakit, itu biasanya susah makan karena antara indera perasanya itu mungkin kadang-kadang berubah, atau misalnya ada gejala atau mungkin sakitnya batuk, itu dia susah makan karena agak mengganggu di mengunyahnya dia. Terus juga kalau yang ketiga itu biasanya anak mau variasi menu makan yang lain yang tadi sudah saya jelaskan. Memang anak itu kita yang harus lebih kreatif dibandingkan apa yang anak mau gitu. Jadi kita harus tahu apa yang anak kita mau gitu. Jadi mungkin variasinya misalnya lauknya dibuat nugget, tapi kita olah sendiri, jangan beli jadi. Karena kalau beli jadi di luar sana itu banyak pengawetnya ya ibu-ibu. Terus juga mungkin dibentuk seperti bakso atau misalnya bumbunya divariasi. Jadi yang biasanya hanya digoreng saja mungkin boleh seperti di bumbu kuning, dibacem, atau misalnya lebih banyak bumbunya gitu. Jadi supaya anak itu nafsu makannya lebih banyak. Karena kalau hanya bumbunya itu hanya itu saja ya, itu kadang-kadang anak susah, nafsu makannya kurang gitu. Jadi boleh ditambahin seperti bawang putih, bawang merah, bawang bombay atau daun bawangnya, atau tomat sebagai istilah GTM, yaitu gerakan tutup mulut. Nah, pasti familiar nih ibu-ibu mengenai GTM itu. Sudah mulai tumbuh giginya, itu biasanya antara kita berikan makanan yang lembut atau makanan yang bertekstur. Jadi supaya kadang-kadang anak itu kalau giginya mau tumbuh itu dia maunya mengunyah. Nah, mengunyahnya itu boleh kita berikan seperti finger food. Jadi anak-anak itu dibentuk misalnya seperti sayuran yang kita wortel itu yang kita potong-potong berbentuk finger food. Nah, itu supaya dia mau mengunyah. Atau misalkan boleh seperti goreng, atau misalkan juga seperti lauk-lauk misalnya kayak nugget nih bikin sendiri. Nah, itu bentuknya panjang-panjang, jadi bentuknya seperti finger food supaya dia gampang memudahkan untuk menggenggamnya dan mengunyah gitu. Ataupun juga boleh makanan yang lembut atau minuman yang lembut gitu. Jadi seperti cream soup, atau misalkan seperti buburnya boleh misalnya yang lebih tinggi kalori. Jadi buburnya boleh ditambahkan dengan santan atau misalnya susu. Itu misalnya seperti bubur cream soup dari Labu Pangkin.
labu kuning ya Bu ya. Nah itu boleh diberikan santan atau susu supaya menambah kalorinya lebih banyak, karena kalau anak yang sedang giginya tumbuh itu dia susah banget makan. Makanya saat dia mau makan itu kita perbanyak lagi zat gizinya, kita perbanyak lagi sumber-sumber makanan yang memang tinggi kalori, supaya sekali makan itu dia langsung banyak kalorinya gitu. Itu biasanya terlalu banyak camilan atau minum susu. Nah ini pinternya ibu-ibu nih untuk mensiasati jangan terlalu banyak berikan anak itu camilan atau minum susu. Apapun yang kita mau berikan ke anak sebaiknya harus dijadwal. Jadi kalau misalnya anak mau minum susu tapi dia belum makan nasi atau belum makan padat, itu jangan diberikan dahulu. Jadi harus utamakan makan padatnya. Jadi setelah makan nasi lengkap dengan lauk pauk, sayur, buah, baru kita berikan susu atau cemilan. Karena kadang-kadang anak-anak memang suka merengek ya Bu, suka nangis, suka uring-uringan sendiri gitu. Dia pengen cemilan atau pengen minum susu gitu, tapi harus dikasih pengertian atau harus terbiasakan di jadwal. Jadi jangan pintarnya ibu-ibu untuk mensiasatinya. Nah, udah terkupas kan semuanya apa penyebab anak nggak mau makan. Tapi jangan sampai bingung nih Bun, kenapa anak kita nggak mau makan. Tenang, ahli gizi Atika bukan cuma memberikan materi, tapi dia akan memberikan tips and trick sama kita para bunda yang suka galau kalau anaknya nggak mau makan. Check it out, lihat videonya. Untuk tips and triknya ibu-ibu, gimana sih caranya supaya anak itu mau makan? Yang pertama itu variasikan menu makan dan bentuk makan anak. Jadi tadi seperti yang sudah pernah saya jelaskan, yaitu untuk bentuknya bervariasi. Jadi jangan terlalu sering misalnya tadi ayam aja atau ikan aja gitu. Jadi bentuk boleh seperti nugget atau misalnya berbentuk bakso, atau misalnya berbentuk seperti one dish meal. Atau one dish meal itu jadi dalam satu makanan itu dia ada karbohidrat, protein, sayur, itu sudah lengkap jadi satu. Jadi misalnya seperti mashed potato. Nah mashed potatonya boleh pakai susu atau misalnya krim, terus juga tambahin wortel, tambahin labu siam, atau juga tambahin sama daging cincang. Nah dalam satu kali makan itu lengkap tuh, sudah ada karbohidrat, protein, dan vitamin mineral gitu. Karena itu sangat amat dibutuhkan oleh anak-anak. Ibu balitanya nyuapin si anak itu sendirian tuh. Anak-anak tuh butuh teman, jadi boleh saat ibu, bapak, atau misalnya kakaknya atau misalnya adiknya mau makan, boleh bareng-bareng gitu. Jadi supaya lebih bersemangat. Memang alangkah lebih bagusnya itu kalau anak itu makan fokus pada makanannya. Jangan berikan anak gadget. Jadi pada saat makan itu tidak boleh tuh anak-anak makan sambil nonton YouTube atau sambil nonton TV gitu, karena biasanya fokusnya terpecah dua. Harus dia lebih baik tuh makan sendiri, di depannya ada piring, supaya dia makan sendiri sehabisnya dia aja, terserah gitu. Itu kalau misalnya memang dia sudah bisa makan sendiri. Kalaupun harus disuapin sama ibunya, berarti boleh bareng sama kakaknya, bareng sama bapaknya, itu satu keluarga boleh makan bareng-bareng gitu. Jadi supaya anak lebih bersemangat. Nah dan juga setelah selain makan bersama keluarga, kadang-kadang anak-anak mungkin alat makannya pengen yang lebih berwarna nih atau yang lucu-lucu, boleh. Atau misalnya makanan bentuk-bentuk nasinya itu dibentuk hewan. Kadang-kadang ada ibu-ibu ya dijual di pasaran tuh bentuk cutter makanan itu, misalnya ayam nasinya dibentuk atau telurnya dibentuk segitiga, lingkaran. Nah itu lebih membuat anak-anak bersemangat. Dan juga kita bisa mengajari sekalian nih, kalau misalnya bentuknya segitiga atau misalnya persegi, ini namanya apa gitu. Jadi sekalian sambil makan dia juga sambil belajar. Itu tingkatkan tekstur makanan. Jadi ini untuk usia-usia tertentu, sekitar usia 9 bulan menuju 12 bulan. Karena teksturnya mulai berubah nih ibu-ibu, dari makanan lumat itu menjadi makanan biasa atau makanan keluarga. Nah jadi kadang-kadang anak mungkin bosan nih makanan yang terlalu lembut atau yang terlalu lumat. Nah dia perlu tingkatan tekstur. Jadi makan keluarga itu seperti yang tadinya dari bubur atau nasi tim menjadi nasi biasa. Itu juga biasanya anak-anak lebih bersemangat tuh kalau misalnya dia makannya nasi biasa, karena sistem mengunyahnya ya atau misalnya giginya itu juga
perlu dilatih. Dan juga jangan terlalu sering memberikan anak makanan yang lembut. Jadi kalau memang sudah waktunya dia makan biasa, itu sudah harus makan biasa, karena juga sangat mempengaruhi pertumbuhan giginya. Kalau misalnya terlalu lama tidak diberikan makanan yang sesuai dengan tekstur, khawatir giginya itu agak terlambat untuk tumbuh gitu. Nah, ada tips juga kalau misalnya saat dia makan padat nih Bu, misalnya jam 12 nih, 1 jam sebelum dia makan itu perutnya harus dikosongkan. Jadi sekitar mulai dari jam 11 sampai jam 12 dia tidak boleh diberikan makanan cemilan atau susu. Jadi apapun tidak boleh diberikan. Jadi supaya pada saat makan waktunya dia makan, dia merasa lapar dan makannya lebih lahap lagi gitu. Jadi memang ibu-ibu balita ini harus lebih concern ke jam-jam makan anak. Karena biasanya banyak juga keluhan susah makan nih, susah makannya seperti apa dulu, harus kita teliti lagi gitu, harus kita detail nih penyebabnya apa dulu, tips-tipsnya apa yang harus kita berikan. Nah, jadi yang harus diperhatikan ibu-ibu kalau misalnya dalam kondisi anak lagi susah makan, itu yang penting dan yang terpenting itu ibu-ibu jangan sampai patah semangat, harus lebih semangat lagi, karena jangan sampai kalau misalnya kita sudah mulai lelah atau sudah mulai lengah, itu mungkin khawatir nanti apalagi kalau misalnya ada pekerjaan lain ya, misalnya ibu juga bekerja gitu di luar, atau ibu rumah tangga pun juga tidak kalah capeknya lagi gitu ngurus anak di rumah. Nah, yang penting jangan patah semangat, terus berusaha. Kita harus menggali kreativitas kita. Jadi jangan bosan-bosannya tuh buka Google, terus kita cari resep makanan yang bagus, yang sehat untuk anak kita gitu. Jadi harus sering-sering lagi buka-buka buku resep, terus juga lihat lagi nih alat-alat makan apa yang memang membuat anak kita lebih bersemangat untuk makan, dan juga misalnya dibentuk-bentuk gitu. Jadi kita juga memang harus masuk ke dunianya si anak-anak itu gitu, dan juga kita pasti akan bisa lah gitu ya melewatinya. Dan juga memang harus butuh dukungan dari keluarga juga, dari suami, dari si bapak, atau misalnya dari orang tua kita, orang tuanya si ibu ya, atau misalnya mertua gitu. Jadi semua orang tua itu butuh semua keluarga itu harus mendukung si ibu untuk memberikan anak MPASI, atau misalnya saat anak itu susah makan. Terima kasih udah nonton video kita. Semoga kita terus berkembang menjadi